Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zaskia Official yang akan memberikan kabar terbaru seputar sinetron Love Story The Series. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Tiba-tiba Wilantara muncul saat mendengar teriakan Maudy. Dengan gagah berani dan ilmu bela diri yang mumpuni, Pak Wilantara lantas menghajar semua preman yang sedang berusaha mencelakai Maudy tersebut. Semua preman berbadan besar dan kekar serta berambut gondrong tersebut akhirnya dikalahkan Papa Wilan. Beruntung selama berada di kediaman Bapak Iksan, Papa Wilantara mendapatkan perawatan yang sangat baik sehingga tenaganya bisa pulih dalam waktu cepat, walaupun hanya menggunakan obat-obatan tradisional. Papa Wilantara pun berusaha untuk melawan kedua preman tersebut, tetapi ternyata mereka sangat kuat sehingga membuat Papa Wilantara kewalahan menghadapi perlawanan mereka. Di tengah perkelahian, salah seorang preman berhasil mendaratkan pukulan kepada Maudy yang membuat Maudy meringis kesakitan. Hal itu membuat Papa Wilantara semakin khawatir. Beruntung Bapak Iksan yang sedari tadi mengikuti mereka berdua datang dan menolong Papa Wilantara menghadapi kedua preman tersebut. Berkat pertolongan dari Bapak Iksan, kedua preman itu kalah dan melarikan diri. Setelah suasana tenang dan para preman yang kena hajar itu kabur, Wilantara dan Maudy lantas bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju kota. Maudy memanjatkan doa, memohon keselamatan untuk Ken agar mereka bisa kembali bertemu. Karena Maudy yakin saat ini Ken pasti sedang mencari dirinya. Mereka menyempatkan menyusuri sungai, berharap bisa berjumpa dengan Ken yang mungkin sedang melakukan upaya pencarian terhadap mereka. Sementara itu Ken yang sedang berusaha pergi menyelamatkan seorang wanita yang disembunyikan para preman dihadang oleh komplotan anak buah Arganada. Perkelahian sengit pun terjadi karena kalah jumlah. Ken akhirnya kalah dan dibawa oleh anak buah Argadana. Mendengar kabar Ken disekap, Zidane lalu menelpon Argadana. Zidane menyampaikan kalau dirinya tidak suka dengan cara yang dilakukan Argadana terhadap Ken. Zidane tidak mau Ken disekap sedemikian rupa oleh anak buah Argadana. Usaha Zidane itu sangat dibenarkan karena kelakuan Argadana ini dilandasi kecurigaan yang menganggap hilangnya Maudy adalah rekayasa dari Ken dan Wilantara. Zidane yang tahu persis kronologinya melakukan protes. Meski melayangkan protes atas sikap Argadana terhadap Ken, namun Zidane tidak bisa berbuat banyak apalagi secara frontal melawan keputusan Argadana. Itu sebenarnya cara Zidane saja untuk tetap menjaga agar hubungan baik mereka tidak berantakan. Sementara itu, Marsha terlihat datang mengunjungi rumah Tante Dinda. Di sana juga terlihat Rama dan Vanessa. Satu hal yang membuat Tante Dinda curiga adalah kedatangan Marsha. Ini membawa sebuah bingkisan makanan. Bingkisan ini dititipkan untuk Ken. Tante Dinda heran dengan kelakuan Marsha. Ada hubungan apa sih Marsha dengan Ken? Kecurigaan Tante Dinda akhirnya terkuak ketika Marsha mengatakan kalau dirinya adalah kekasih Ken. Marsha itu adalah wanita yang dijadikan umpan oleh Tante Anita. Tujuan mereka adalah menghancurkan hubungan Ken dan Maudy. Dengan mengaku sebagai kekasih Ken, Anita dan tentu saja Argadana berharap semoga pribadi Ken menjadi jelek di mata Maudy. Dengan demikian, Maudy bisa membenci dan bahkan melupakan Ken. Dalam usahanya melepaskan diri, Ken harus sendirian menghadapi perkelahian dengan puluhan anak buah Argadana. Pertarungan sengit terjadi, namun lagi-lagi Ken kalah jumlah. Terlebih Argadana juga turun langsung menghajar Ken hingga pingsan. Begitu siuman, tanpa ampun Argadana kembali menghajar Ken dan memaksa Ken buka suara soal keberadaan Maudy. Lagi-lagi si Zidane coba membantu. Dia lalu menghubungi Wilantara jika saat ini Ken sedang disekap Argadana. Meski baru saja kembali dari perjalanan jauh, Wilantara yang dibantu para preman yang pernah dikalahkannya itu menuju tempat penyekapan Ken. Pertarungan sengit terjadi lagi, hasilnya karena terkena pukulan, Argadana langsung tewas di tempat. Di sisi lain, rumah tangga Rama dan Vanessa diambang perceraian. Pasalnya, Vanessa ingin bercerai dengan Rama karena tidak mampu memenuhi kepuasan ekonominya yang tinggi.
Lalu pada adegan lain, tampak Zidane membantu Marsha mendalami pengetahuan tentang Islam. Tampak Marsha sangat antusias mendengar penjelasan Zidane tentang ilmu agama Islam. Sampai saat ini, hubungan Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham masih menyimpan misteri. Walaupun di beberapa kesempatan mereka berdua tidak sungkan untuk memperlihatkan kedekatannya. Baru-baru ini, Yasmin Nepper memberikan pesan yang sangat menyentuh kepada Giorgino Abraham. Ia meminta Giorgino Abraham agar selalu bersabar dan menjaga nama baik untuk mempertahankan image yang sudah sama-sama mereka bangun. Hal itu diungkapkan Yasmin Nepper melalui sebuah video yang diunggah kanal YouTube SCTV pada 15 Oktober 2021. Buat Gino, sabar selalu. Gino harus konsisten terus, selalu jadi baik dan mempertahankan image diri yang kita bangun, ucap Yasmin Nepper dikutip dari kanal YouTube SCTV Jumat 15 Oktober 2021. Seolah bersambut gayung, Giorgino Abraham juga menyampaikan pesan kepada rekan mainnya di sinetron Love Story The Series tersebut. Ia mendoakan agar Yasmin Nepper selalu menjadi pribadi yang baik dan apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Aku mendoakan agar Yasmin menjadi pribadi yang baik, selalu sama, tidak pernah berubah dan apa yang dimimpikan ke depannya menjadi kenyataan, ucap Giorgino Abraham yang dibalas Yasmin dengan senyuman manisnya. Nama Yasmin Nepper, artis cantik blasteran Indonesia Kanada ini semakin melambung berkat aktingnya yang sangat baik ketika memainkan peran sebagai Maudy di sinetron Love Story The Series. Yasmin Nepper saat ini termasuk dalam jajaran artis papan atas yang masih berusia muda yang membuatnya menjadi idola baru bagi para pecinta sinetron di Indonesia. Giorgino Abraham mengungkapkan hal yang paling disukai dari Yasmin Nepper. Pemeran Ken ini menyukai hobi Yasmin berfoto. Hal itu karena Yasmin sering senyum-senyum sendiri ketika berpose. Aku suka dari Yasmin itu dia suka foto-foto ya, boleh aku omongin gak? Dia tuh suka senyum-senyum tipis-tipis gimana gitu, kata Giorgino melansir dari YouTube SCTV. Giorgino juga menyukai beradu akting dengan Yasmin Nepper. Hal ini lantaran ia bisa mengungkapkan segala perasaan yang tersimpan ketika berakting. Kalau aku most of the time acting sama Yasmin, aku lepasin segala rasa perasaan yang tersimpan, ucap Giorgino. Bahkan Giorgino Abraham terlihat semakin mesra dengan Yasmin Nepper. Kabar terbaru terungkap saat Giorgino Abraham mengatakan jika Yasmin Nepper adalah calon. Giorgino tidak menjelaskan secara rinci maksud dari calon yang disebutnya terhadap Yasmin Nepper. Diketahui baru-baru ini Yasmin dan Giorgino melakukan wawancara di sebuah televisi swasta nasional. Giorgino Abraham mengaku sedikit kesal saat